Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang maya Zoom ini untuk sama-sama kita mengaji bersama ya, dengan satu topik yang sengaja saya selang-selikan dengan topik kebiasaan kita tentang Islamic Finance atau Islamic Muamalah supaya ada variasi ya. Kali ini topiknya adalah 3 prinsip keridhaan. Ya, kemudian salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan Islam ini sehingga ya, mewariskan Islam yang dibawa Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita. Karena para ulama itu adalah ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi dari mereka lah akhirnya kita mendapatkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Ya. Jadi apa yang kita maksudkan dengan 3 prinsip keredaan ini terkandung di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Jadi ini ada hadis sahih ya, yang diriwayatkan ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadal hadis yarwihi as-sahabi ya al-jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah bersabda, "Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berkata, raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Wabil islami dina, dan aku redha Islam itu sebagai din, sebagai agama. Ya. Wabi Muhammadin rasulan, dan aku redha ya, Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Maka dia wajib ya mendapatkan surga. Masya Allah. Jadi hadis ini sangat besar sekali maknanya bagi kita. Ya, jadi hadis ini adalah hadis sahih, ya kan, riwayatkan oleh banyak perawi, ya, Abu Daud, ya, An-Nasai, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Imam Hakim, ya, begitu. Nah, dalam riwayat yang lain sama juga riwayat Abu Sa'id Al-Khudri juga, cuman dengan redaksi yang agak berbeda, ya. Anna Rasulullah sallallahu qol, ya. Rasulullah itu bersabda, ya Aba Sa'id. Jadi Rasulullah pernah langsung menyapa ya Abu Sa'id Al-Khudri, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id. Ya, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wajabat lahul jannah. Ya. Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah. Ya, fa fa'ala. Ya, thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu mi'ata darajatin fil jannah. Ma baina ya kullu darajataini kama baina as-sama'i ya wal ardi. Wa qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Nah, ini riwayat Muslim. Jadi ringkasnya yang ini Rasulullah mengatakan, wahai Abu Sa'id, ya, man radiya billahi rabba. Saya ambil bagian atasnya saja yang sesuai dengan konteks perbincangan kita. Man radiya billahi rabba, barang siapa yang redha Allah itu sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan ya, redha Islam itu sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya. Ya, wabi Muhammadin nabiyya, dan redha Muhammad itu sebagai nabinya, wajabat lahul jannah. Ya, jadi ya ini riwayat Imam Muslim ya, dengan redaksi seperti ini dari Imam Muslim. Jadi di sana ada 3 prinsip keredaan. Nah, makanya saya pilih ya, judulnya itu 3 prinsip keredaan. Karena kita harus redha dengan 3 ini. Redha dengan Allah sebagai Tuhan kita, redha dengan Islam sebagai jalan hidup kita, redha ya, dengan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah.
Nah, cuman yang kita ingin bincangkan pada sore hari ini apa makna keridhaan ini? Ya, apa maknanya? Ya. Nah, yang pertama marilah kita bahas tentang apa makna raditu billahi robba. Ya, makna raditu billahi robba. Artinya aku redho ataupun aku rela. Ya, Allah itu sebagai Rob. Ya, jadi perkataan rela bahasa kita itu dari bahasa Arab redho. Ya, bahasa orang kita dulu nggak bisa ngomong do. Ya, orang-orang kita itu nggak fasih ngomong do. Jadi do itu ataupun do itu dalam bahasa Arab biasanya ditukar jadi l. Ya, redho jadi rela, ya kan? Zahir jadi lahir, ya kan? Zalim jadi lalim, zohor jadi lohor. Nah, itu lidah apa nih orang-orang tua kita dulu lah. Ya, agak susah untuk mengucapkan ataupun mempronounce ya. Do itu huruf do. Jadi akhirnya bertukar jadi l. Jadi akhirnya redha itu jadi rela. Ya. Jadi artinya raditu billahi robba itu aku rela sebenarnya Allah itu sebagai Rob, rela. Ya, rela. Apa makna rela itu? Rela itu ya senang hati, suka hati, ya. Gembira, ya, rela, redho itu begitu ya. Nah, konstruksi raditu billahi robba ini dalam nahwu ataupun grammar Arab di situ rob berfungsi sebagai hal. Ya, nah, sehingga di situ fathah mansub istilahnya raditu billahi robba, aku redho dengan Allah sebagai Tuhan. Nah, itu maksudnya ya, sebagai Tuhan kita, sebagai Rob kita. Nah, jadi dari tiga ungkapan ataupun 4 huruf ini raditu billahi robba ini ada 3 perkara yang perlu diterangkan dan diungkap ya. Expression ini ataupun ungkapan ini. Ya. Pertama makna redho. Ya, apa makna redho? Kita bilang raditu billah, kita rela. Ya, apa maknanya? Yang kedua makna rob. Kenapa Rasulullah menggunakan raditu billahi robba, tidak raditu billahi ilahan misalnya? Ya, tentu dia ada maknanya. Ya, makna rob. Yang ketiga makna redho dengan Allah sebagai Rob. Nah, ini kemudian keseluruhannya itu. Ya, jadi kita ingin bahas satu persatu. Ya, so yang pertama itu arti redho dulu, arti rela. Ya, jadi redho ini adalah amalan hati. Nah, yang pertamanya kita harus tekankan di sini redho ini adalah amalan hati. Jadi amalan kita ini ada 2 kan. Ada amalan anggota tubuh badan, ya pergerakan dan juga aktivitas yang kita tampilkan di luar. Ya, seperti sholat itu kan ada amal luarnya, ada angkat tangannya, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Nah, itu artinya amalan anggota badan, amalul jawarih. Ya, dalam bahasa para ulama itu namanya amalul jawarih. Tetapi redho ini dia bukan amalul jawarih, bukan amal anggota badan, dia adalah amalan hati. Ya, dia adalah amalan hati. Banyak amalan hati. Makanya amal itu ada 2, ada amal luaran, ada amal dalaman. Amal dalaman ini justru lebih tinggi, lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amal yang di luar. Sehingga ada hadis Rasulullah mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Bukan berarti dia niat saja kemudian tidak beramal, tidak. Maknanya kalau dia beramal dengan niat yang baik, maka balasan untuk niatnya itu lebih banyak dari balasan untuk amalnya. Nah, karena Allah melihat amalan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, jadi redha ini adalah amalan hati. Ya, dia adalah keadaan hati. Ya, dia berada dalam hati kita. Apa makna redha? Redha dalam bahasa artinya ya, tuwafiqan, artinya setuju. Agree. Ya, itu redha ya. Qabilul amri ikhtiaran. Artinya dia menerima perintah itu secara sukarela. Nah, itu arti redha. Dia terima hal itu dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri, dengan kerelaan dia sendiri. Ya, kemudian redha juga adalah ahadul maqamat awil ahwal inda sufiyah wa hiya nihayatut tawakkuli.
ya, wa qabulu kulli syai'. Nah, ini dalam ilmu tasawuf, redho ini di antara makom-makom dan keadaan yang tinggi sebenarnya. Di antara makom-makom tinggi ini adalah makom redho. Orang yang redho pada Allah. Wa nihayatu tawakkul. Dan ini kemuncaknya tawakal. Jadi puncak dari tawakal itu redho. Mungkin kita tawakal itu masih berat ya. Kita terima sesuatu, kemudian kita tawakal, cuman dengan perasaan berat. Tapi kalau redho, dia sudah tidak ada lagi keberatan di situ. Makanya dia menjadi nihayatut tawakkul, menjadi puncaknya ya, sifat tawakal. Wa qabulu kulli syai', dan dia menerima apa saja. Ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dia terima dengan senang hati, redho. Nah, sudi juga bahasa Jawa itu kan. Nah, redho itu sudi, nah, ya, sudi. Dalam bahasa Inggris, of course, redho itu terjemahkan sebagai willing, sebagai happy, sebagai please. Ya, I am pleased, okay, with this thing. Nah, saya gembira, ya, saya redho. Nah, itu makna rodi itu, ya, aku redho. Sekarang apa makna rob? Kan tadi hadisnya rodi itu billahi robba. By the way, ini bagus untuk kita ulang-ulangi ya, dijadikan wirid kita pagi 3 kali, sore 3 kali kan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Coba kita amalkan ini ya, pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Ya. Sambil kita resapi maknanya tentunya ya, supaya dia menjadi obat kepada hati kita. Ya. Yang selanjutnya rob, apa makna rob ini? Jadi rob ini memiliki banyak makna sih, ya. Makna yang pertama dari rob itu adalah tuan. Bukan Tuhan ya, tuan. Tuan ini apanya Lord ya kan. Nah, ini ada di dalam surah Yusuf ayat 41. Ya, nanti coba kita buka surah Yusuf ya, surah 12 ayat 41 itu. Ya, Nabi Yusuf itu pernah berkata kepada sahabatnya yang satu penjara, yang satu sel. Ya, karena Nabi Yusuf pernah di penjara kan. Ya, di penjara itu ada orang lain. Ya, Nabi Yusuf itu pernah berkata begini dalam ayat itu. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ya, wahai teman satu selku. Ya, wahai teman satu penjaraku. Amma ahadukuma, adapun salah satu dari kamu, kan ada 2 orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya kan. Seorang mimpi ini, seorang mimpi itu. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan, ahadukuma, salah seorang dari kamu ini, fayasqi rabbahu, maka dia akan memberi minum. Fayasqi itu artinya memberi minum. Rabbahu, tuannya, khamra, ya, khamar. Dia akan memberi minum khamar, ya, kepada tuannya. Jadi robbahu di sini ada perkataan robbahu. Jadi robbahu ini bukan Tuhannya, tapi tuannya. Ya, tuan. Nah, ini salah satu makna lughawi atau makna bahasa dari rob, tuan. Oke. Makna yang kedua, rob juga artinya pemilik ataupun empunya. Kita udah belajar dulu tentang mudharabah kan? Nah, dalam mudharabah itu kan ada 2 pihak kan, satu disebut Rabbul Mal, satu disebut sebagai mudharib. Nah, Rabbul Mal itu tuan ataupun pemilik harta atau pemilik modal. Jadi Rabb di situ artinya pemilik, bukan Tuhan. Ya, Rabbul Mal. Ya, perkataan Rabb juga yang digunakan di situ. Ya, Rabbul Mal. Jadi yang punya modal ataupun investor lah kita kata. Ya, Rabbul Mal. Rabb itu artinya pemilik. Ya. Kemudian dalam ayat lain yang familiar, falya'budu rabb hadzal bait. Jadi rabb hadzal bait ini maka hendaklah sembah yang memiliki rumah ini ya. Maknanya Ka'bah, Baitullah. Yaitu Allah lah sebenarnya maksudnya ya. Tapi rabb di situ secara bahasanya bermakna tuan, pemilik. Nah, begitu. Nah, baru makna yang lain dari Rob itu artinya Tuhan. Nah, ini makna yang umum lah yang kita pahami kan. Tuhan. Ya, seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, sembahlah Rob kamu, maknanya sembahlah Tuhan kamu di sini. Alladzi khalaqakum,
yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, kita tahu Allah itu Rabbul Alamin. Jadi Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah pemilik, Allah itu adalah empunya, Allah itu juga Tuhan kepada semesta alam. Nah, ini makna Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, nah begitu. Nah, sebenarnya dalam tauhid kita tidak memisahkan di antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yang sempurna itu akan melahirkan tauhid uluhiyah yang sempurna. Tauhid uluhiyah yang sempurna akan melahirkan tauhid rububiyah yang sempurna. Jadi kita tidak membuat pemisahan. Misalkan orang musyrikin Mekah itu dia tauhid rububiyah, dia punya tauhid rububiyah misalkan. Sementara nggak ada tauhid uluhiyah, tidak juga begitu. Sebenarnya orang musyrikin Mekah itu tidak bertauhid rububiyah. Walaupun mereka mengklaim, ya, apabila ditanya kepada mereka, ya, man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, maka mereka menjawab Allah. Seolah-olahnya mereka ada tauhid rububiyah, sebenarnya tidak, ya. Itu hanyalah ucapan kosong saja dari mereka, ya. Orang yang bertauhid rububiyah itu sudah pasti bertauhid uluhiyah. Begitu juga iblis. Iblis itu pernah berkata, inni akhafu rabbal alamin. Sungguhnya aku takut. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Rabb. Seolah-olah iblis itu punya tauhid rububiyah, sebenarnya tidak. Ya. Jadi tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah ini kita tidak boleh pisah-pisahkan. Dia satu. Makanya di akhirat yang ditanya itu bukan man ilahuka, tapi man rabbuka, ya. Dalam kubur itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu adalah man rabbuka, siapa Rob kamu? Padahal kita tauhidnya tauhid la ilaha illallah, kan. Padahal lebih tepat kan seandainya ditanya siapa ilah kamu, bukan siapa Rob kamu. Itu menunjukkan bahwasanya makna Rob dengan ilah itu kadang-kadang interchangeable. Kadang-kadang dia bisa saling bertukar, ya kan. Rob itu juga bermakna ilah, dan ilah juga itu bermakna Rob, ya. Oke. Jadi kita akui Allah itu adalah sebagai Rob. Allah itu sebagai Tuhan dan Tuan kita. Tuhan adalah, Allah itu Tuhan, Tuan, dan juga pemilik kita. Nah, itu makna Rob. Jadi kita sudah bahas tentang makna Redho, kita sudah bahas tentang makna, ya, Rob. Ya. Nah, sekarang kita ingin gabungkan apa makna raditu billahi robba. Apa makna redha Allah itu sebagai Rabb. Ya. Apa maknanya? Dan kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk mengucapkan? Makanya kita suruh mengulang-ulangi, untuk suruh berzikir. Ya. Tadi Rasulullah kata, man qala raditu billah, barang siapa yang berkata aku redha dengan Allah. Kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk kita ulang-ulangi ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, supaya dia mantap dalam diri kita. Supaya keredoan itu tertanam dalam diri kita. Karena bisa jadi kita tidak redho. Nah ini, karena ada orang yang tidak redho dengan Allah sebagai Rabb. Ya, nah kita tidak mau termasuk dalam golongan orang yang tidak redho kepada Allah. Makanya Rasulullah kata, man radiyallahu, ya, man radiya billahi robba, barang siapa yang dia itu redho Allah sebagai Rabbnya, ya, dan juga redho Islam sebagai agamanya, dan juga redho Nabi Muhammad itu sebagai nabinya, maka wajib bagi dia mendapat surga. Ya, nah itu kalau redho. Ya, kalau kita bisa mencapai ini, insya Allah Allah akan memberikan surga kepada kita. Nah, kenapa harus diucapkan hal ini? Karena ada orang yang tidak redho Allah itu sebagai Rabb. Oleh itu harus diucapkan, harus dinyatakan, harus ditanamkan, harus diulang-ulang, ya, sehingga dia menjadi motivasi dalam diri kita, ya, sehingga dia menjadi tertanam dalam diri kita tentang keredoan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, jadi hatinya ini mesti menerima, bergembira dengan ketentuan dan kehendak Allah. Nah, ini makna aku redho Allah sebagai Rabb itu artinya apa? Artinya hati kita menerima, hati kita sudi, hati kita rela, hati kita gembira dengan segala ketentuan
segala kehendak, segala pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang berat nih, ya. Ini yang kadang-kadang berat. Kita menerima sesuatu, biasanya sesuatu yang kita tidak sukai. Ya, apabila kita menerima sesuatu yang kita tidak sukai, kita berat. Kadang-kadang bahkan kita suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kita marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak redha. Padahal kita all the time, ya, setiap saat, setiap waktu mesti dalam ya, redha dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti in a good terms with Allah Subhanahu wa taala. Ya. So, ini makna kenapa kita harus redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebenarnya sebelum kita lahir di dunia ini, kita sudah membuat perjanjian bahwasanya kita akan redha, ya, dan kita akan menjadikan Allah itu sebagai Rabb kita. Ya, kalau kita buka dalam surah Al-A'raf ayat 172, di situ Allah nyatakan kita pernah mengikat satu perjanjian di alam ruh dulu untuk redha Allah itu sebagai Rabb kita. Jadi Allah pernah tanya kepada kita tuh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini Rabb kamu? Qalu, maka kita menjawab semua itu kita, jiwa-jiwa kita pada masa itu menjawab bala syahidna, ya kami menjadi saksi. Ya. Begitu kita sampai ke dunia, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja lupa, bahkan kita tidak redha ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah janji bahwasanya Allah itu Rabb kita. Tadi Rabb kita adalah pemilik kita, Tuhan kita. Kita tidak redha Allah itu menjadi Tuhan kita. Kita tidak redha Allah menjadi bos kita. Ya. Kalau kita dengan bos kita kan kita diatur sana kita ikut, diatur sini kita ikut, disuruh sana kita ikut, disuruh sini kita ikut. Karena dia tuh bos kita. Dan kita tahu kalau kita nggak ikut kita nggak dapat gaji ya. Ya, kita nggak dapat gaji. Padahal Allah itu lebih lagi dari Tuhan, dari bos kita. Karena apa? Karena semua rezeki ini dari Allah, bukan rezeki saja. Hidup kita ini pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita ini dari Allah. Nanti kita lihat. Ya, betapa banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. So, sebenarnya itu ya, kita sudah melakukan perjanjian, kita sudah teken kontrak dulu. Sebelum kita lahir ke dunia ini kita sudah teken kontrak ya, bahwasanya kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita redha Allah Subhanahu sebagai Rabb kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk kita ulang-ulang lagi di dunia ini supaya kita ingat lagi. Ya, supaya kita ingat lagi. Nah, kalau seandainya kita sudah sampai ke tahap redha jiwa kita itu, maka jiwa kita itu nanti punya gelar, ya, punya predikat yang sangat tinggi, namanya nafsul mutmainnah, namanya jiwa yang redha, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini jiwa yang sudah sampai derajat redha. Ya, nah ini ada di dalam surah Al-Fajr. Ya, Al-Fajr surah ayat-ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Nah, maka Allah di sini menyapa, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmain, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram." Ya, jadi ada sebenarnya di kalangan manusia ini yang jiwanya itu sampai ke tahap itu, sampai ke tahap ketenangan, sampai ke tahap ketentraman, sampai ke tahap tranquility. Ya, maka Allah menyapa jiwa ini. Kata Allah, irji'i ila rabbiki. Nah, balik, pulang kamu pada Rabb kamu. Nah, itu. Raditu billah. Ya, pulanglah jiwa kamu, kembalilah kepada Tuhan kamu, karena kita memang berasal dari Tuhan dulunya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Tuhan, maka kita kembali dalam keadaan radiyatan, dalam keadaan redha, mardiyah. Radiyah artinya jiwa itu redha, mardiyah pun diberikan keredhaan juga. Jadi Allah pun redha kepada dia pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ya, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah
Ya, kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Makanya Rasulullah kata, man qala raditu billahi rabba, wajabat lahul jannah. Barang siapa yang redha Allah itu sebagai Rabb-nya, ya, Islam itu sebagai agamanya, Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya, maka wajib bagi dia masuk surga. Karena dia sudah sampai ke tahap redha dengan Allah, redha dengan Islam, dan redha dengan Nabi Muhammad. Nah, itu makna raditu billahi rabba, yang Allah sebagai redha. Oke, sekarang kita ingin perdalam sedikit ya kan, apa makna dan juga hakikat redha pada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, apa sih maknanya kita redha pada, of course kita udah tahu tadi kan. Redha pada Allah artinya kita gembira, kita sudi ya, kita apa namanya? Kita agree ya, kita terima ya, dengan senang hati, ya, kita terima dengan gembira segala keputusan. Kita lihat lebih dalam lagi. Ya. Jadi hakikat redha kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menerima dengan senang hati segala apa sahaja yang Allah berikan dan Allah tentukan kepada kita. Jadi kita terima apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Allah tentukan pada kita. Ada pemberian yang baik, alhamdulillah, kita bersyukur. Ada pemberian yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita juga bersabar. Jadi syukur dengan sabar. Ini permulaan keredaan. Ya, of course kalau yang baik itu senang, mudah untuk kita bersyukur. Tapi yang susahnya itu kadang-kadang yang tidak sesuai dengan jiwa kita. Kita susah untuk bersabar. Ya, apalagi redha ya, nah, itu sudah lebih tinggi lagi. Sabar pun ya sudah baik ya, tapi redha itu lebih tinggi lagi. Ya. Nah, jadi redha di sini, raditu billahi rabba ini di antara makna yang terdalamnya adalah redha dengan qada dan qadarnya. Redha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu beriman dengan qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Ya, dia menjadi rukun iman, itu menjadi bagian yang sentral keimanan kita. Jadi kalau kita tidak beriman dengan qada dan qadar, maka keimanan kita cacat. Ya, jadi ada 6 rukun iman kan. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, iman kepada hari kiamat, ya, hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar. Dia adalah bagian dari rukun iman. Ya, jadi dalam beriman kepada qada dan qadar ini sebagai pengejauhan tahan kita ataupun sebagai perwujudan kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang dituntut bukan sekedar percaya kepada qada dan qadar, ya. Nah, kita of course kita percaya adanya qada dan qadar, tapi yang dituntut itu bukan sekedar mempercayai, tetapi meredhoi qada dan qadarnya, redha dengan qada dan qadarnya, ya. Jadi kita beriman kepada qada dan qadar sebelum terjadi pada kita. Nah, ini. Tetapi apabila telah terjadi pada kita, maka kita dituntut untuk meredhoinya. Nah, jadi ada satu keadaan di mana itu belum terjadi, kita sudah beriman, ya, sudah kita letakkan dalam diri kita itu bahwasanya segala yang terjadi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Dia dan Dia yang menentukannya dan Dia yang mengenakannya pada kita. Allah bisa saja tidak mengenakan kepada kita, tapi Allah mengenakan pada kita, kena kita. Ya, dengan redhonya itu. Nah, kita beriman hal itu possible terjadi pada kita. Nah, begitu dia terjadi pada kita, maka kita dituntut untuk meredhoinya. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda, beriman dengannya, ya, kemudian menerimanya dengan keredhaan. Jadi kalau sudah terjadi hal itu, kita redho, ya, dengan keputusan, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan raditu billahi rabba, aku redha kepada Allah. Ya. Jadi keredhaan pada Allah ini bermula dengan iman dan berakhir dengan redha. Kita beriman bahwasanya semuanya datang dari Allah dan kita terima itu dengan keredhaan hati kita. Nah, karena iman kita itu naik dan turun, kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu naik, ya, berkurang, ya, bertambah dan berkurang. Iman itu naik dan turun.
Maka seandainya permulaannya itu naik dan turun, maka akhirnya juga bisa naik dan turun. Oleh sebab itu kalau iman kita naik dan turun, maka kadar keredoan kita juga bisa naik dan turun. Ya, oleh sebab itu maka tadi itu harus harus diperbarui senantiasa. Keimanan kita diperbarui, keredoan kita pun diperbarui juga. Itu yang kita disuruh untuk, ya, pagi-pagi kita baca 3 kali, sore hari kita baca 3 kali. Ya, supaya dia apabila pada hari itu ataupun pada pagi itu, pada sore itu, ya kan, kita mendapat takdir yang kita tidak sukai, ya kan, maka ya kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk bisa mencapai keredaan ini, yang pertamanya sudah tentu ya, keredaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mencapai tahap redha, itu adalah pemberian Allah. Ya, jangan kita anggap redha itu usaha kita saja, tidak. Tapi dia sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu maka selain dari usaha, selain daripada kita mengharapkan pemberian Allah, kita juga harus berusaha. Ya. Tapi bukan usaha kita itu saja yang akan membawa jiwa kita pada redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha harus. Ya. Nah, di antara usaha-usaha kita untuk menguatkan keredaan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Of course, selain daripada amalan ya, dia harus dengan ilmu. Nah, jadi ilmu yang yang kita perlu pahami ya adalah ilmu tentang qada dan qadar di antaranya. Ya. Jadi kita harus tahu tentang qada dan qadar. Nah, di antara sesuatu yang kita harus ketahui ada satu hadis yang penting ya tentang qada dan qadar ini sebagai bagian dari ilmu kita. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih, ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan maqadirul khalaiq, ya, takdir semua makhluk. Ya, takdir semua makhluk itu qabla an yukhlaqas samawati wal ardh, sebelum langit dan bumi ini diciptakan bi 50,000 sana, 50.000 tahun. Jadi sebelum ada langit dan bumi ini, sebelum ada Big Bang, itulah istilahnya. Kalau istilah sainsnya sebelum ada Big Bang, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir semua makhluk, termasuk takdir langit, takdir bumi, takdir diri kita. Berapa 50.000 tahun sebelum itu. Baru 50 tahun dulu baru ada Big Bang. Sebelum ada Big Bang, takdir itu sudah ditulis dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Lauhul Mahfuz. Ya, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Makanya kita beriman dengan Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, di dalam memahami qada dan qadar, nah ini kadang-kadang kita bisa tertarik oleh paham yang salah. Ya, paham yang salah tentang qada dan qadar. Dulu ada paham namanya paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Nah, dua-duanya ini salah di dalam memahami takdir. Kalau Jabariyah mengatakan, ya, kita ini udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita ini seperti bulu yang ditiup angin kan ya, seperti bulu ayam yang ditiup angin, ombang-ambing. Kalau di sini nggak punya ikhtiar, tidak punya kehendak, tidak punya usaha sama sekali. Sehingga mereka juga bisa ekstrim. Kalau mencuri pun dari Allah juga katanya. Kalau berbuat jahat pun dari Allah juga. Nah, ini Jabariyah, ini ekstrim lah, ya. Ini keluar dari akidah kita. Ya, dalam memahami takdir Allah. Kemudian yang kedua Qadariyah. Qadariyah lawannya. Kalau Qadariyah itu mengatakan, enggak, kita bisa berbuat 100% bebas. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menentukan amalan kita, tidak menentukan perbuatan kita sama sekali. Kita bebas sebebas-bebasnya. Ya, kita akan bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan kita.
So jadi ada dua kutub ekstrim dulu. Nah, ini adalah kesalahan. Makanya perlu ada ilmu tentang qada dan qadar ini. Ya, supaya pemahaman kita tentang qada dan qadar itu benar. Ya. Nah, fahaman yang tepat ya, di antara dua kutub ekstrim Jabariyah dan Qadariyah ini adalah fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi seimbang di antara keterpaksaan dengan kebebasan. Antara jabar dengan ikhtiar ini dia letakkan secara seimbang. Ya, diletakkan secara seimbang. Kita punya keterpaksaan, tetapi kita juga punya ikhtiar. Ya, kita punya keterpaksaan, kita juga punya ikhtiar. Nah, penggabungan ini antara keterpaksaan dan kebebasan ini diungkapkan oleh satu kata-kata yang penting dari para ulama kita. Apa kata-kata itu? Al-insanu majburun fi ikhtiyarihi. Ya, manusia itu dipaksa dalam keterbatasannya. Ya, bahasa Arabnya begitulah. Ya, manusia itu dipaksa di dalam kebebasannya, maaf. Ya, manusia itu dipaksa dalam kebebasan. Jadi sebenarnya kita ini berada di dalam satu sistem. Nah, di dalam satu sistem itu kita bisa bebas, tetapi kita tidak bisa keluar daripada sistem itu. Ya, kita tidak bisa keluar daripada sistem itu. Jadi sistem itu ibarat keterpaksaan kita. Sementara di dalam keterpaksaan itu kita diberikan kebebasan. Ya. Nah, nanti kita lihat makna yang lebih dalam. Ya. Jadi ini makna ungkapan al-insanu majburun ijbar fi ikhtiyarihi. Ya. Atau dengan perkataan lain, sebenarnya kebebasan kita adalah terbatas ya dalam sistem yang telah ditentukan. Kita nggak bisa keluar daripada sistem itu. Contohnya misalkan kita nggak bisa keluar dari gravitasi misalkan, nggak bisa keluar kita nggak bisa keluar dari oksigen, ya kan? Nah, hidup kita harus berada di ruangan yang beroksigen. Kita nggak bisa keluar dari dimensi waktu misalkan. Nah, ini adalah keterpaksaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tetapi di dalam keterpaksaan itu kita juga diberikan kebebasan. Ya. Oke, apa contoh-contoh keterpaksaan kita? Ketertentuan kita yang kita tidak bisa lari lagi. Yang itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan kita tidak punya pilihan atas kebebasan akan ibu yang melahirkan kita. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita tidak punya pilihan itu. Kita lahir dari seorang ibu yang kita kandung ibu kita ataupun ayah kita ya yang mengawini ibu kita. Kita lahir di situ. Jenis kelamin kita, begitu kita lahir kita jadi lelaki. Begitu kita lahir ada yang jadi perempuan. Nggak bisa kita keluar dari sistem itu. Itu adalah keterpaksaan. Itu adalah ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Tarikh lahir kita lahir misalkan tahun ya 70 misalnya, tahun 75. Ya kan, bulan apa? Bulan Agustus, tanggal berapa ya, jam berapa ya? Itu siapa yang menentukan? Kita tidak punya pilihan sama sekali. Ya, keterpaksaan itu, ijbar itu kita tidak punya keterpaksaan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus redho. Ya. Makanya ada orang yang tidak redho jenis kelaminnya, misalkan dijadikan wanita pengen jadi lelaki, dijadikan lelaki pengen jadi wanita. Ini dia tidak redho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat lahir kita di mana kita lahir? Ada yang lahir di di Indonesia, ada yang lahir di Afrika, ada yang lahir di Eropa, ada yang lahir di Amerika, ada yang lahir di tanah Arab. Warna kulit kita, ya warna kulit kita ada yang dijadikan kulit putih, ada yang dijadikan kulit hitam, ada yang kulit coklat. Bangsa kita dan lainnya adalah keterpaksaan. Dan kita tidak punya pilihan terhadap hal yang seperti ini. Jadi jalan keluarnya adalah redho. Kita beriman dan kita redho dengan takdir Allah. Ya kita terima saja. Ya, dan kita terima dengan senang hati. Ya, jadi nggak perlu kita mengkritik Tuhan, ya melawan Tuhan. Karena ada orang yang mengkritik Tuhan, melawan Tuhan. Ya, menyesal misalkan, apun kecewa, bukan menyesal, kecewa dijadikan sebagai kulit hitam misalkan, ya
Kenapa tidak dijadikan kulit putih dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketidakredoan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu satu contoh. Kemudian contoh yang kedua, kita tidak punya pilihan dan kebebasan ketika Tuhan menjadikan kita sebagai manusia, bukan sebagai hewan ataupun bukan sebagai tumbuhan dan benda-benda mati. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk yang lain. Kenapa tidak? Ya kan? Kita asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan adanya ini bisa menjadi apa saja, bisa menjadi benda mati, bisa menjadi batu mungkin kita, bisa menjadi tumbuhan mungkin kita, bisa menjadi pohon korma mungkin kita, bisa menjadi hewan, menjadi kuda misalnya, tapi Allah jadikan kita sebagai manusia. Nah ini alhamdulillah kita bersyukur sekali ya Allah menjadikan kita sebagai manusia. Ya, coba kalau Allah jadikan kita kuda, Allah kita jadikan rumput, ya Allah kita dijadikan Allah sebagai pasir misalnya. Ya bisa saja ya, karena Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, Allah Rabb kita, dan Allah menjadikan kita manusia. Ya, dan kita tidak punya pilihan. Kemudian kita juga tidak punya pilihan dan kebebasan ketika Tuhan mewujudkan kita dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini lebih dahsyat lagi, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak wujud menjadi wujud. Ya, bukankah 100 tahun yang lalu kita ini tidak ada? Di mana peranan kita dalam mewujudkan diri kita di alam ini? Nggak ada. Makanya dalam surah Al-Insan itu ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang dari manusia itu satu jangka waktu di mana ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut ataupun nyatanya dia tidak ada. Bahkan jangka waktu keadaan kita itu lebih panjang dari jangka waktu ke kewujudan kita ini. Kita baru wujud ini di dunia ini kan nggak sampai 100 tahun kan, mana ada umur kita ya, setiap kita ini paling mungkin di antara antum saya yang paling tua atau mungkin ada yang lebih tua dari saya, mungkin 60, mungkin 65, belum sampai 100 tahun, tapi kita pernah tidak ada itu jutaan tahun. Ya, nah siapa yang mengadakan kita itu? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini supaya kita merenung ya, bahwasanya kita itu hidup di dalam keterpaksaan. Kita hidup itu di dalam ijbar. Ya. Ketika kita masih kecil dan belum berakal, kita ikut saja peraturan keluarga kita tanpa mempersoalkan tentang kebebasan. Ya, nah ini kita dulu waktu kita kecil kita ikut aja kan, sebelum kita punya akal, sebelum akal kita berkembang, kita ikut saja. Suruh orang tua kita suruh tidur, kita tidur, kemudian suruh sekolah, kita sekolah. Kita belum berpikir untuk diri sendiri, kita ikut saja. Ya, dan kita tidak pernah mempersoalkan tentang kebebasan kita. Ya. Nanti baru apabila kita beranjak dewasa, baru kita memiliki rasa independen, memiliki rasa kemerdekaan. Ya. Dan ketika kita kecil itu hidup, kita berjaya melangsungkan kehidupan kita sehingga dewasa dan berakil balik. Kita alhamdulillah. Ya. Berkat kita ikut orang tua kita, ikut keluarga kita peraturan, akhirnya kita selamat. Dan kita sekarang menjadi orang yang berhasil ya, kerja di luar negeri, dapat gaji besar misalkan, ya lebih baik daripada relatif lebih baik daripada yang lain. Ya, itu dulunya gara-gara kita nggak pernah mempersoalkan kebebasan. Bahkan ketika kita dalam perut ibu kita pun ya kan, kita aman-aman aja. Ya kan? Kita bisa survive, bisa aman, bisa tenang. Ya, bisa hidup akhirnya bisa selamat. Ya, maknanya apa? Maknanya kita betul-betul tidak mempersoalkan ini kebebasan kita. Ya. Nah, setelah dewasa, apabila kita telah dewasa, apabila akal kita balik, disitulah timbul persoalan dalam diri kita. Ya, seolah-olahnya keterpaksaan itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, ijbar itu adalah sesuatu yang buruk. Kita ingin bebas, kononnya kita ingin bebas, padahal kita tidak bebas juga.
Ya, jadi persoalannya adalah setelah dewasa, apakah kita dalam keterpaksaan juga? Jawabannya iya. Hatta ketika kita dewasa pun sebenarnya kita di dalam ijbar Tuhan. Oke, mari kita renungkan. Mari kita lihat bukti-bukti bahwasanya kita berada di dalam ijbar. Kita perhatikan tubuh badan kita misalkan. Ya, dan kalau kita seorang dokter, sudah tentu kita akan lebih tahu lagi bagaimana anatomi, fisiologi, dan innate immunity tubuhnya kita bekerja. Bagaimana anatomi, ya, susunan tubuh kita ini, bagaimana darah itu mengalir, ya, fisiologinya, bagaimana darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita, bagaimana jantung kita berdegup. Itu tanpa arahan, ya, tanpa kita sadari terjadi dengan sendirinya. Itu dari mana itu? Bisakah kita menghentikan degup jantung kita? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita nggak bisa menghambat perjalanan darah kita. Sekarang nih semua darah ini sedang berjalan, sedang melakukan aktivitas dalam tubuh kita. Itu siapa itu yang mengaturnya itu? Nah, kita sebenarnya nggak bisa mengawal itu. Sebenarnya kita dalam keterpaksaan, kita berada dalam sistem itu. Kemudian innate immunity tubuh kita nih, ya, imunitas tubuh kita apabila virus datang, apabila bakteri datang, tubuh kita itu akan melawan, ya, mengeluarkan antibodi dan sebagainya. Begitu juga tubuh sel-sel tubuh kita ini setiap detik ada sel-sel yang mati, kemudian ada sel yang hidup lagi. Nah, ini siapa yang buat? Ya, itu tanpa arahan daripada akal kita. Bukan kita sendiri yang buat. Kalau makan di luar, kita ambil makanan, kita masuk dalam mulut itu atas kehendak kita. Tapi degup jantung kita, perjalanan darah kita, suhu badan kita, ya, kadar gula kita, semua itu siapa yang menyeimbangkannya itu? Nah, disinilah, itulah Rabb Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebenarnya yang membuat sebuah itu kepada diri kita. Kita nggak sadar bahwasanya hal itu, ya. Kalau kita nggak ada yang itu, nggak bisa kita bebas. Ya, kalau jantung kita misalkan kita kena serangan jantung, ya, naudzubillah, ya, maka kita nggak bisa bebas lagi, gitu. Karena ada satu bagian tubuh kita yang tidak berfungsi. Nah, dan selama dia berfungsi, ketika itu kita merasa seolah-olah itu adalah dari diri kita, tidak. Ya, makanya Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu, ya, apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah takdir Allah Subhanahu wa taala itu berjalan dalam tubuh kita. Ya. Kehidupan kita sendiri bergantung dengan oksigen. Bisa nggak kita keluar dari oksigen? Nggak bisa. Bisa nggak kita keluar dari cahaya matahari? Nggak bisa. Bisa nggak kita keluar dari perputaran siang dan malam? Kadar suhu udara tertentu, gravity. Nggak bisa kita keluar. Itulah takdir-takdir yang Allah tentukan pada kita. Oleh sebab itu, maka pada hakikatnya kebebasan kita adalah, ya, kita kebebasan dalam ketergantungan. Kita bebas, tetapi bebas yang tergantung. Nah, itu yang tadi yang kata para ulama kita, al-insanu majburun ala ikhtiyarihi. Ya, manusia itu tergantung, ya, di dalam kebebasannya. Ya, terpaksa di dalam kebebasannya. Dan bukan itu saja, ya, bahkan kesadaran, consciousness kita sendiri, ya, tidak semua berasal dari diri kita. Consciousness. Tadi degup jantung kita, peredaran darah kita, oksigen kita, itu memang di luar sama sekali kawalan kita. Tapi kita kata, oh, kita ada kesadaran, kita ada consciousness, dan kesadaran itu adalah kebebasan. Tetapi sebenarnya tidak semua kesadaran kita itu, ya, kebebasan kita. Dalam cognitive neuroscience, ya, jadi ada satu cabang psikologi, ya, ada satu cabang sains disebut neuroscience, ya, sains mengenai syaraf neuro, dan lebih kecil lagi namanya kognitif, ya, yang berkait dengan masalah pengetahuan ini. Ya,
Dalam diri kita ini ada satu jenis kesadaran yang disebut sebagai adaptive unconsciousness. Ya, adaptive unconsciousness. Ya, apa itu adaptive unconsciousness? Nah, saya ingin baca ini ungkapan ini ya. According to cognitive neuroscientists, we are conscious of only about 5% of our cognitive activity. So, most of our decisions, actions, emotion, and behaviors depend on the 95% of brain activity that goes beyond our conscious awareness. Nah, ini fakta, ini adalah data dari sains yang mengkaji tentang proses kesadaran diri manusia itu. Jadi menurut cognitive neuroscientist, menurut ahli, ya, menurut para saintis yang mengkaji tentang syaraf, tentang neuro tentang kognitif ini, we are conscious of only about 5% of our cognitive activity. Jadi sebenarnya kita hanya sadar itu 5% saja dari pengetahuan kita. Kalau kita tahu ini, itu sebenarnya hanya 5% saja daripada kesadaran kita. Ya. Nah, dari 5% inilah kita membuat kebebasan itu, kita membuat keputusan. So, most of our decisions, kebanyakan keputusan-keputusan yang kita buat, action, tindakan-tindakan yang kita buat, emotion, rasa emosi kita, and behaviors, begitu juga tingkah laku kita, depend on the 95% of brain activity that goes beyond our conscious awareness. Sementara 95% yang lainnya itu ya dari aktivitas otak kita, dari aktivitas kesadaran itu adalah dari ya luar kesadaran yang 5% itu. Nah, yang 95% inilah yang kita sebut sebagai adaptive unconsciousness. Jadi ada alam bawah sadar yang kita tidak sadari 95% itu. Ya, dan 5% itu yang kita sadari. 5% itulah sebenarnya, di atas 5% itulah kita membuat keputusan, kita membuat tindakan, kita merasa bebas. Padahal di 5%, 95% ini tidak bebas. Ya, ketika kita tidur, ketika kita pingsan, atau ketika kita dibius, the adaptive unconsciousness sebenarnya 100% menguasai kita. Ketika kita tidur, ya 5% itu pun nggak ada. Ketika kita pingsan ataupun dibius, ya masuk rumah sakit misalnya untuk operasi, dokter ngasih bius kita, apabila kita dibius, maka yang 5% itu udah nggak ada. 100% kita berada di bawah kawalan adaptive unconsciousness. Maknanya memang kita tidak punya kebebasan sama sekali. Kalau orang ingin membunuh kita pada waktu itu, ya kan, ketika kita tidur, ketika kita pingsan, ketika kita dibius, maka kita tidak bisa mempertahankan diri kita. Ya, ketika bahaya datang kepada kita, maka kita tidak bisa menangkisnya ketika itu, karena kita 100% unconscious. Ya, 100% kita berada dalam ketidaksadaran. Nah, kita juga tidak punya pilihan sama sekali akan menolak kematian. Nah, mati misalkan, siapa yang suka goda mati? Ya, tidak ada ya. Tapi kita tidak bisa menolaknya. Ya, itu adalah takdir. Ya, nggak ada orang yang bisa menolak kematian. Sehebat-hebatnya orang itu, dia akan takluk juga kepada kematian. Itu adalah takdir. Ya, sama seperti mana kita tidak punya pilihan akan kewujudan dan kehidupan kita. Begitu juga kehidupan dan kematian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksud al-insanu majburun ala ikhtiyarihi. Ya, manusia itu terpaksa ataupun tergantung, berada dalam ketergantungan ya di dalam kebebasannya. Ya. Jadi oleh sebab itu redha kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan keluar. Ini adalah penyelesaian. Ya. Jadi apabila kita memahami semua ini, maka redha dengan Allah sebagai Rabb adalah jalan keluar bagi semua permasalahan hidup kita. Dan inilah ya jalan kebahagiaan di dunia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bisa redha di dunia ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan surga kepada kita. Ya.
Makanya Allah panggil tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, ataupun kata Rasulullah, man radiya billahi rabba wajabat lahul jannah. Ya. Nah, orang yang tidak redha dengan Allah, apabila dia ditimpa musibah akan berputus asa, ya, dan apabila mendapat kejayaan akan lupa diri. Inilah jalan-jalan menuju kesengsaraan. Kalau dia berhasil, dia berjaya, dia lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lupa diri. Ya kan? Kalau dia gagal, dia bunuh diri. Ya. Berhasil lupa diri, gagal bunuh diri. Dua-duanya ya menuju kepada kesengsaraan. Dua-duanya tidak dikaitkan dengan Rob, tidak dikaitkan dengan Tuhan yang menguasai dirinya. Nah, jadi itu agak panjang sedikit ya tentang makna raditu billahi robba, baru satu bagian, tapi bagian yang lain tidak sepanjang itu ya. Saya tahu waktunya juga sudah hampir saya sudah 1 jam lebih ya, mungkin saya percepatkan sedikit ya. Jadi sekarang kita beranjak ke yang kedua nih, redha dengan Islam sebagai agama. Tadi kan kita bilang raditu billahi robba, kan 3 prinsipnya. Kita harus redha dengan Allah, kita sudah jelaskan tadi secara panjang lebar. Kemudian wabil islami dina, kita harus redha juga dengan Islam sebagai agama kita, sebagai aturan dalam hidup kita yang mengatur hidup kita. Islam, kita harus redha dengan Islam. Ya. Jadi Tuhan Rabbul Alamin yang menciptakan kita menurunkan peraturannya untuk kita. Jadi Tuhan Allah itu menurunkan peraturan untuk kita. Untuk kita ikuti, untuk kita patuhi. Peraturan itulah din. Yang kita namakan din, yang kita namakan agama itu ya. Itulah jalan hidup kita, itulah way of life kita, itulah jalan hidup kita, itulah yang harus kita ikuti ketika kita hidup ini. Ya. Jalan itulah yang harus kita tempuh, bukan kita ambil jalan yang lain, dan kita harus redha dengan jalan itu. Jadi kita mesti redha dengan dinul Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus redha? Karena ada orang-orang yang tidak redha dengan dinul Islam dan dengan syariat Islam. Dia dengan syariat Islam, dengan dia Islam ini dia melawan. Dia mengkritik. Dia mengatakan syariat Islam ini udah lapuk lah, syariat Islam ini nggak bisa dipakai lah ya, syariat Islam ini bla 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 ya. Ada orang yang nggak redha kepada Islam, bahkan ada orang yang menjadi musuh Islam. Ya, di kalangan orang Islam sendiri. Ya, ini bukan orang lain ya, orang Islam yang tidak redha dengan agamanya sendiri, orang Islam yang memusuhi agamanya sendiri, ini tidak sedikit. Ya, sekarang ini lebih jelas lagi. Bahkan ada yang mengatakan dirinya etis, ya, Muslim etis, Muslim tapi etis, ateis. Nah, ini kan contradiction ya, satu yang sangat kontradiktif, ya. Jadi redha dengan dinul Islam ini adalah redha dengan syariat Islam, redha dengan hukum-hukum Islam, redha dengan halal dan haram yang ditentukan oleh Islam, redha dengan wajib, fardu, ya, yang telah dinyatakannya dalam Islam. Ini mana raditu billahi rabba. Apa makna raditu bil islami dina? Ya, aku redha Islam itu sebagai agama. Ya. Jadi syariat agama kita ini berbeda dengan agama-agama lain. Nah, memang kalau kita bandingkan kita nih Muslimnya dia terikat dengan aturan-aturan agama dia. Dia tidak sebebas free thinkers misalkan. Free thinkers dia boleh berpikir apa saja, boleh boleh melakukan apa saja. Seolah-olahnya mereka itu bebas, kita tidak bebas. Ya, kita ada disiplin dalam hidup kita. Ya, karena kita tahu bahwasanya disiplin ini dia akan membawa kebahagiaan. Orang lain bebas. Ya, agama lain bebas, lebih bebas dari kita nggak bebas. Contoh misalkan, ya, betapa kita Muslim ini tidak sebebas mereka. Ya, kita Muslim. Contoh kita ada sholat 5 waktu, bayangkan kita sehari-hari sholat 5 waktu. Ya, pagi kita harus bangun subuh, sebelum orang bangun kita sudah bangun. Ya?
Lepas itu kita harus sholat tiap-tiap waktu, bayangkan. Ini kan perlu disiplin nih. Kita harus redo dengan agama kita ini. Ada juga muslim yang tidak redo kan? Ada yang tidak sholat, ada yang berat, ya kan? Sholatnya berat. Nah ini artinya tidak redo dia. Ya, bahkan dia ada yang mengkritik sholat. Kita harus puasa misalkan sebulan, di bulan Ramadan. Orang lain bisa aja makan, tapi kita nggak boleh makan. Kita harus bayar zakat. Ya, kita harus keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk orang lain, untuk orang miskin. Kita harus memberi dari harta kita. Harta kita ini bukan harta kita saja. Yang ada milik orang lain, kita redo dengan ketentuan bayar zakat. Ya, kita wajib pergi haji, ya, kita harus travel. Ya, kita redo bahwasanya haram ya meminum minuman keras. Kita tidak mau minuman keras. Orang lain bebas minuman keras, bebas makan makanan yang tidak halal, bebas melakukan riba. Tapi kita jaga diri kita supaya tidak terjatuh dalam riba. Kita hanya bermuamalah dengan muamalah yang halal. Kita tidak masuk dalam riba. Karena kita redo Islam itu sebagai agama kita. Kita tidak berjudi, kita tidak berzina misalkan. Bisa saja kan? Mau berzina, mau ini ngumpet-ngumpet ya, bisa saja. Tapi karena kita redo Islam menjadi agama kita, maka kita berada di dalam peraturan kita. Kita betul-betul redo dan sudi Islam itu menjadi agama kita. Ada orang yang tidak redo dengan Islam. Siapa mereka? Contohnya golongan Islam liberal. Islam liberal ini sebenarnya mereka tidak redo dengan Islam. Makanya mereka ingin membebaskan Islam sebebas-bebasnya. Karena Islam yang sudah disepakati oleh para ulama itu ini dianggap tidak bebas. Dia ingin membongkarnya lagi, itu artinya tidak redo dengan apa yang diberikan, ya, menafsirkan ajaran Islam dengan tafsiran yang menyimpang, tafsiran yang semaunya sendiri, ya, tidak ikut aturan. Sebenarnya hakikatnya mereka tidak redo dengan Islam. Golongan munafik misalkan, orang yang berpura-pura masuk Islam, ini juga sebenarnya tidak redo dengan Islam, ya. Zaman dulu kan pura-pura masuk Islam, sebenarnya dia tidak suka dengan peraturan Islam. Ya, dia pura-pura aja supaya diterima secara sosialnya. Ya. Tetapi hakikat dalam dirinya dia tidak menerima itu. Ya. Dan yang ketiga adalah golongan yang berat dan terpaksa melaksanakan ajaran Islam tanpa merasai kenikmatannya. Nah, yang ini. Nah, ini mungkin di kalangan kita nih banyak ya, kita rasa berat dan terpaksa melaksanakan ajaran Islam. Nah, ini harus kita atasi nih pelan-pelan supaya kita bisa, walaupun ini sudah oke, ya, kita merasa berat bangun subuh itu, tapi kita tetap bangun juga, itu sebenarnya baik, sudah baik. Maknanya kita berhasil melawan diri kita sendiri. Ya kan? Tetapi jangan berhenti di situ, kita harus tingkatkan dia sehingga ya ajaran-ajaran Islam ini dia menjadi satu kenikmatan dalam diri kita. Ya, karena memang ajaran Islam ini asalnya nikmat. Makanya Allah katakan dalam ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, pada hari ini kata Allah, akmaltu, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, wa atmamtu, dan aku lengkapkan ke atas kamu itu nikmatku. Jadi kesempurnaan dan kelengkapan nikmat itu ada dalam Islam. Wa raditu lakum, dan aku redha kata Allah bagi kamu Islam itu sebagai agama. Ya, sebagai agama itu Allah redha. Jadi Islam itu sebenarnya nikmat, tapi kenapa kita tidak merasakan nikmatnya? Ini mungkin yang perlu kita proseskan dalam diri kita sehingga semua ajaran Islam itu adalah kenikmatan. Ya. Nah, itu. Yang keempatnya memang ada musuh-musuh Islam yang tidak redha dengan Islam. Nah, itu memang ada. Nah, ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, mereka ya tidak akan redha kepada kamu wahai Muhammad sallallahu, orang Yahudi dan juga orang Nasrani, sehingga kamu mengikuti milah mereka, kamu mengikuti agama mereka. Ya, mereka tidak akan redha dengan kita. Ya. Nah, ini jadi ada orang yang tidak redha. Oleh sebab itu ada orang yang terpengaruh, orang Islam terpengaruh dengan Yahudi, orang Islam yang terpengaruh dengan Nasrani, akhirnya mereka tidak redha dengan Islam. Mereka berpura-pura Islam, jadi Islam liberal misalnya, ya, dan sebagainya.
Sebab itu kita harus tanamkan dalam diri kita ini keredoan kita kepada Islam. Ya, kita harus redo ya kepada Islam. Ya. Jadi apa yang bisa membantu kita supaya kita redo dengan Islam? Yang pertama ilmu. Ya, of course di antara ilmu-ilmu ini kalau kita belajar ilmu usul, nah kita akan tahu bagaimana hukum-hukum Islam itu dipelajari. Alhamdulillah ya, saya dengar antum pun belajar usul fiqh ya dengan apa namanya? Dengan Ustaz Muntaha misalkan ya. Alhamdulillah ya, itu adalah sesuatu yang baik ya untuk membantu kita apa namanya? Meredoi Islam itu sebagai agama kita. Memahami maqasidus syariah ya, kalau kita tahu maksud-maksud daripada syariah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita begini, kalau kita tahu maqasidnya, kita tahu rahasianya, maka itu akan membantu kita ya untuk appreciate ya, untuk redho dengan ketentuan Allah. Memahami hikmah dan rahasia hukum-hukum yang bersifat ta'lili. Jadi hukum ini ada yang ta'lili, ada yang ta'abudi ya. Ta'budi ini artinya hukum-hukum Islam yang tidak bisa kita temukan rasionalnya, tapi ta'lili kita bisa temukan alasannya. Ya. Allah ya, kita juga tahu apabila Allah mewajibkan pasti ada kebaikan di sebalik itu. Ya, nah ini. Jadi kalau Allah mewajibkan kita sholat, Allah mewajibkan kita puasa, Allah mewajibkan kita zakat, pasti ada kebaikan di sebalik itu. Dan apabila Allah melarang, pasti ada keburukan di sebalik itu. Pasti itu. Kenapa Allah melarang zina? Kenapa Allah melarang riba? Kenapa Allah melarang minuman keras? Pasti ada keburukan di sebalik itu. Ya, oleh sebab itu, ya, apabila kita patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Oleh sebab itu alam semesta ini dia dalam keadaan selamat. Alam semesta ini disebut kosmos. Kosmos itu artinya selamat, teratur. Ya, itu artinya kosmos. Lawan dari kosmos itu chaos. Jadi ada kosmos, ada chaos. Alam semesta ini kosmos, karena alam semesta ini teratur, tentram, aman, damai. Karena apa? Karena alam semesta ini berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia redho diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan din itu. Makanya Allah sebut afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari din selain din Allah, selain aturan Allah, selain ketundukan pada Allah? Walahu aslama man fis samawati. Padahal semuanya aslama, semuanya Islam, semuanya tunduk. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, baik secara terpaksa, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa, dan kepada Allah lah ya. Mereka itu semua akan kembali. Jadi kalau kita redho, kita serahkan diri kita, kita ikut aturan-aturan Allah, insya Allah kita akan menjadi bagian dari kosmos itu. Kita tidak akan chaos dalam diri kita. Ya. Nah, di sini ada hubungan di antara Islam ya, dan keselamatan dan keamanan. Nah, makanya nama Islam juga, ya, Islam itu artinya penyerahan diri, tapi Islam juga selamat. Makna selamat itu, salama itu, Islam kan dari salama, dari perkataan salama ini juga timbul perkataan selama. Nah, yang terakhir, kita redho dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa beberapa slide lagi ya. Jadi yang terakhir itu adalah redho dengan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ya. Terakhir kan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Kita harus redho dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, ini apa maknanya? Apa makna kita redho dengan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah? Jadi setelah kita redho dengan takdir dan ketentuan Allah serta agama dan syariat Islam, apa pula makna kita redho dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Ya, kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia terbaik dalam redho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan redho terhadap Islam. Nah, jadi Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik di dalam keredoan dia pada Allah dan dalam keredoan dia kepada Islam, karena Rasulullah SAW ini pun tunduk pada Islam juga. Ya, Rasulullah membawa Islam dan Rasulullah pun tunduk pada Islam. Ya, tunduk pada din Islam, dan dia adalah contoh yang terbaik dalam redho pada Allah dan juga redho terhadap Islam yang dibawa. Ya.
Jadi baginda Rasulullah adalah utusan Allah di dalam membawa risalah Islam, kita tahu. Tugas dan risalah ini telah berjaya dilaksanakan dalam kehidupan baginda ya selama 23 tahun. Ya, Rasulullah diutus untuk menerima risalah Islam, dan risalah Islam itu diemban selama 23 tahun oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan manis dan pahitnya, ya, dengan perjuangannya, ya, dengan terpaksa Rasulullah berpindah ya, dari kota kelahirannya kepada ya, tempat lain karena diburu ya, karena ingin dibunuh, ya, penuh perjuangan, penuh suka dan duka kehidupan Rasulullah dalam mengemban risalah Rasulullah SAW itu. Ya, nah jadi apa makna kita redha dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Jadi menurut hemat saya kita redha dengan sunnah dan jalan hidup Rasulullah. Jadi kita mesti redha dengan jalan hidup Rasulullah. Apa makna jalan hidup Rasulullah? Apa makna redha dengan sunnah dan jalan hidup Rasulullah? Jalan hidup Rasulullah adalah jalan dakwah dan perjuangan. Kita redha dengan jalan dakwah dan perjuangan Islam. Ya, jadi sebenarnya kita juga harus membela agama, ya, seperti mana Rasulullah hidupnya itu membela Islam, maka kita juga harus membela Islam. Ya, jadi kita bukan sekedar melaksanakan Islam, tetapi kita juga memperjuangkan Islam. Tapi dengan cara yang betul ya, bukan dengan jalan yang ekstrim misalkan, dengan jalan yang radikal, tidak. Ya, tapi dengan jalannya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita harus mengikuti pola hidup Rasulullah ini. Pola hidup Rasulullah itu selama 23 tahun itu berjuang untuk Islam. Ya. Dia mengajak manusia pada Islam. Maka harus ada bahagian dalam kehidupan kita ini yang juga mengajak pada Islam. Jadi kita bukan sekedar melaksanakan Islam, tetapi kita juga mengajak. Mesti ada usaha dalam diri kita mengajak orang lain kepada Islam. Diri kita sudah tentulah, sekurang-kurangnya keluarga kita misalkan. Istri kita, anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu kita harus ajak. Karena kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah yang terbesar itu adalah dakwah. Adalah mengajak orang lain kepada, dan inilah maknanya kita redha dengan Rasulullah. Ya. Jadi bukan sekedar amalan sunatnya saja, tetapi amalan yang besarnya itu risalah Rasulullah pun kita harus redha. Jadi sunnah Rasulullah adalah termasuk apa-apa ya yang tidak diwajibkan dalam syariah, seperti puasa sunnah. Kita juga mungkin kita amalkan puasa sunnah, sholat sunat misalkan, sholat malam, ya, bersedekah, banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amalan-amalan sunnah, ya, dan ada dalam diri kita amalan-amalan ini. Ya, jadi kita tidak hanya melaksanakan yang wajib, tetapi kita juga melaksanakan yang sunnah. Karena apa? Karena kita redha dengan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah berbuat ini, Rasulullah puasa sunnah, Rasulullah sholat malam sunnah, Rasulullah bersedekah sunnah, Rasulullah berzikir, walaupun tidak wajib. Kalau dalam agama kita kan ada yang wajib, ada yang sunnah kan. Yang sunnahnya ini kita lakukan. Kita redha dengan amalan-amalan sunnah, walaupun orang lain tidak melakukannya. Ya, amalan sunnah, namanya juga sunnah yang orang lain tidak melakukannya. Orang lain sholatnya di rumah, tapi kita sholatnya di masjid misalnya. Ya, orang lain tidak puasa sunnah, tapi kita puasa sunnah. Ya, ini adalah pilihan kita sendiri karena kita redha dengan Rasulullah. Ya, jadi redha dengan Rasulullah juga bermakna redha dengan akhlaknya yang tinggi. Nah, ini. Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang tinggi. Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran, kata Siti Aisyah. Nah, kita juga harus redha dengan akhlak Rasulullah. Kita harus mencontohi juga. Nah, sebenarnya ikut dan redha dengan akhlak Rasulullah ini yang paling berat. Karena kita akan diuji. So, apabila kita mengikuti akhlak Rasulullah, kita akan mendapat ujian. Asyad dan nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan orang yang semisalnya, orang yang mengikutinya. Rasulullah misalkan pemaaf, Rasulullah zuhud, Rasulullah dermawan, Rasulullah adil, Rasulullah tawadhu, Rasulullah baik hati. Nah, ini kita harus tiru. Ya, bagaimana Rasulullah memaafkan orang, bagaimana Rasulullah zuhud, sederhana, ya, Rasulullah dermawan, Rasulullah bersikap adil,
Wah, ini banyak contoh-contohnya. Jadi ini diantara makna kita redho dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa yang bisa membantu kita supaya kita redho dengan Rasulullah sebagai Rasul? Ya, diantaranya banyak kita bersalawat pada Rasulullah. Ya, nah ini diantara jalan-jalan kita untuk kita redho dengan Rasulullah, diantaranya dibantu dengan salawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, kata Rasul. Barang siapa seorang itu bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya ya 10 kali. Jadi banyakkan salawat kita. Kemudian yang apa namanya? Yang seterusnya adalah menghormati dan mengasihi keluarga Rasulullah dan keturunannya. Nah, ini juga diantara keredoan kita kepada Rasulullah. Kita menghormati, mengasihi, mencintai keluarga Rasulullah. Ya, makanya dalam sholawat kita juga baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, keluarganya juga kita harus masukkan. Ya. Nah, karena ada beda di antara keluarga biasa dengan keluarga Rasulullah, dengan ahlul bait. Ya, keluarga Rasulullah ini namanya ahlul bait. Nah, cuman kalau disebut ahlul bait nih, nah kita harus hati-hati. Ya, antara terpengaruh dengan Syiah ataupun menjadi nasibi. Nah, ini dua-duanya ekstrim nih. Kalau sudah persoalan ahlul bait nih, kita bisa diseret di antara dua ekstrim ini. Ya. Padahal sikap kita itu pertengahan. Ya, sikap kita pertengahan, dan kita harus menghormati dan mencintai keturunan Rasulullah SAW. Jadi kita harus bersikap adil dengan keluarga Rasulullah. Di antara melampaunya sikap orang Syiah terhadap keluarga Rasulullah dengan nasibi. Kalau orang Syiah nih, keluarga Rasulullah itu maksum. Nah, kita tidak, ya. Kemudian orang Syiah ini juga membuat konflik di antara keluarga Rasul dengan sahabat. Ya, nah ini posisi Syiah. Kita tidak Ahlussunnah wal Jamaah, kita keluarga Rasulullah ada tempatnya, sahabat ada tempatnya. Ya, jadi kita tidak menjadi Syiah, ya, walaupun kita mencintai keluarga Rasulullah SAW. Ataupun kita tidak menjadi nasibi. Apa ini nasibi? Ataupun nawasib. Nawasib ini adalah orang yang membenci dan memusuhi keluarga Rasulullah. Ada orang golongan yang membenci keluarga Rasulullah. Nah, ini namanya nawasib. Jadi ini ekstrim dari Syiah lah. Kalau Syiah ini terlalu membesar-besarkan keluarga Rasulullah, tidak pada tempatnya. Nasibi terlalu mengecilkan. Ya, fan nawasib humul ladzina adu ahlul bait. Yang dikatakan nawasib itu orang yang memusuhi ahlul bait. La siyaman aliyan radhiyallahu. Bahkan dibenci pada Sayyidina Ali. Ya, faminhum man yusabbuhu. Ya, ada orang yang mencela Sayyidina wa minhum man yufassiquhu. Ada orang yang menyatakan Sayyidina Ali ini fasik. Wa minhum man yukaffiru. Ada juga orang yang menyatakan Sayyidina Ali kafir. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Ya, jadi kita bukan Syiah dan kita bukan nawasib. Ya, walaupun kita mengasihi dan mencintai keluarga Rasulullah. Nah, sebagai penutup, ya, maaf agak terlalu panjang mungkin. Ya, hampir 1 jam setengah. Jadi hadis tentang 3 tiang siri keredoan ini, 3 prinsip keredoan ini penting untuk kita hayati dalam kehidupan. Ya, beriman dengan takdir, taat dengan syariat Islam, mencintai Rasulullah SAW, dan adalah prasyarat kepada ketiga-tiga keredoan yang kita telah bahaskan. Jadi ketiga-tiganya perlu senantiasa kita proseskan dalam diri kita, sehingga menjadi malakah, ya, menjadi bagian daripada tubuh kita, ya, menjadi bagian daripada sifat kita yang melekat, okay, pada diri kita. Jadi itu saja yang ingin saya sharekan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mas Budi ataupun Mas Irsyad, ya, untuk melanjutkan sesi mungkin tanya jawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, kita sudah menikmati penjelasan komprehensif tentang hadis Rasulullah yang biasa kita lazimkan dalam zikir pagi dan zikir sore. Ustaz, raditu billahi rabba wa bil islami dina
Nabi Muhammad SAW nabiyya. Mudah-mudahan ketika kita dawamkan zikir tersebut, kita bisa lebih memaknai gitu ketika berzikir, bukan sekedar ucapan lisan. Jazakumullah khairan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, monggo silakan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum azan maghrib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada videonya nggak supaya saya bisa melihat? Oh, iya, sebentar. Ini lebih enak ya. Lebih enak kalau bisa bertatap langsung kan? Oh iya Mas, silakan ya. Iya, pakai nama istri saya. Ya. Ustaz mau nanya soal tauhid rububiyah. Jadi dulu sering kita kalau dengar cerita sirahnya zaman sebelum Rasulullah SAW, kaum Quraisy itu dinyatakan mempercayai Allah sebagai Robbi gitu kan. Jadi kalau selama ini yang saya dapat adalah mereka itu punya tauhid rububiyah seperti yang kita tahu selama ini. Tapi dari yang dibicarakan oleh Ustaz tadi, mengingat tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kayaknya statement bahwa kaum Quraisy itu mempunyai tauhid rububiyah jadi hilang gitu, Ustaz. Hujah itu. Mohon penjelasannya. Yang kedua, kalau masih ada waktu, mengenai keridoan kepada qadar kita. Tadi kan kata Ustaz jangan sampai lupa diri dan jangan sampai bunuh diri kan Ustaz. Tapi itu kan ekstrim-ekstrimnya. Kalau sikap-sikap negatif yang naluriah itu bagaimana Ustaz? Seperti sedih, marah, frustasi, itu kan tidak ekstrim Ustaz. Itu letaknya di mana? Apakah sudah masuk ke ranah tidak ridho juga untuk hal-hal seperti itu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama memang kita tidak bisa memisahkan di antara konsep tauhidnya, tauhid rububiyah, namanya juga tauhid, artinya tidak boleh terpisah. Tauhid itu artinya menyatukan kan. Jadi kalau kita masih melihat tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah terpisah, itu belum bersatu lagi berarti. Ya, yang namanya tauhid itu artinya menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan itu artinya to unify. Ya, makanya kita harus bisa menyatukan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Oleh sebab itu maka hakikatnya tauhid rububiyah dengan uluhiyah itu tidak terpisah. Oleh sebab itu orang Quraisy itu tidak memiliki tauhid rububiyah. Walaupun mereka mengklaim mulutnya saja, seperti iblis mengklaim mulutnya kan. Kalau mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard, ya, bahkan nama ayah Rasulullah pun Abdullah kan, mereka sudah kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya kan? Mereka sudah kenal Allah. Allah itu bagi mereka Allah itu adalah salah satu Tuhan dari Tuhan-Tuhan yang banyak, kan gitu konsep Allah bagi mereka itu adalah Allah itu Tuhan, tetapi di selain Allah banyak lagi Tuhan yang lain. Nah dalam Islam Allah itu satu-satunya Tuhan, ya kan? Jadi apabila mereka mengenal Allah itu pengenalan yang salah, ya kan? Mereka tidak bertauhid sebenarnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya. Walaupun mulut mereka mengatakan ini yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan dia Allah, tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak bertauhid, cuman mulutnya saja. Ya, sama seperti iblis yang mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin, kan ada kan pernyataan iblis dalam Quran. Aku takut ini kepada Rabb, pada Allah. Betul gak iblis itu takut pada Allah? Ya kan? Sebenarnya iblis itu ngomong doang lah istilahnya. Kalau dia betul-betul takut pada Allah, dia akan sujud kepada Nabi Adam. Bukti bahwasanya iblis tidak takut pada Allah, ketika Allah perintahkan untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Itu bohong ya tauhidnya. Ya.
Itu bohong tauhidnya. Jadi sebenarnya orang kafir Quraisy tidak punya tauhid rububiyah dan tidak punya tauhid uluhiyah. Oleh karena itu tauhid rububiyah dan uluhiyah ini kita tidak tidak kita pisah-pisahkan. Ya, nah itu satu, dia integrated. Ya, kita tidak bisa membuat dikotomis. Ya, nah, salah nanti kalau kita mengatakan iblis itu bertauhid rububiyah. Enggak, ya, iblis itu sama sekali tidak bertauhid. Ya, tidak bertauhid sama sekali, baik tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ataupun tauhid asma wa sifat, tidak sama sekali. Itu jawaban saya ringkas. Nah, yang kedua, sifat-sifat kita itu dia sebenarnya begini, redho ini adalah satu makom yang tinggi. Cuman di bawah makom itu ada makom-makom yang lain, ya, dan itu masih makom yang terpuji juga. Seperti sabar misalkan. Of course ketika kita ditimpa musibah, kita sedih kan? Nah, sedih ini adalah nature kita, ya. Dan apabila sedih itu pun misalnya kita bersabar dan kita coba baik sangka dengan Allah, itu pun sudah baik. Jadi berusaha mencapai keridhaan Allah itu pun sebenarnya adalah satu usaha. Ya kan? Karena begini ya, Rasulullah juga sedih ketika anaknya meninggal misalkan. Kan Rasul sedih kan? Ketika anaknya meninggal, Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis. Ya, Rasul kata ini adalah fitrah manusia, tetapi dia tidak sampai menyalahkan Allah, tidak sampai maksiat. Ya kan? Itu adalah natural dalam diri kita. Kalau kita ditimpa musibah, kita akan bersedih. Ya, tetapi setelah itu kita in a good terms, kita pelan-pelan ya kan, kita terima hal itu sebagai keredhaan. Nah, itu. Bukan terus bersedih ya kan? Ataupun terus berburuk sangka selama-lamanya kita get stuck di situ ya, kita nggak bisa move on. Ya kan? Nah, itu salah ya. Kalau kita nggak bisa move on, ya kita nggak redho di situ. Dia bermula dengan tadi itu. Bermula dengan kesabaran, bermula dengan tingkat yang lebih rendah, tapi habis itu kita tingkatnya sampai kita kepada makom redho. Ya, nah, jadi makom redho itu makom yang paling tingginya lah ya. Tapi dia harus bermula dengan step yang lebih rendah lagi. Ya, dan step yang lebih rendah sabar itu sudah baik ya. Tinggal lagi dia masih bisa ditingkatkan kepada makom yang lebih tinggi. Ya, so, jadi begitu jawaban ringkas saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz, sama-sama. kembaliin. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya lagi. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Monggo Mas Muklis lanjut. Melanjutkan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya, silakan. Jadi jika itu adalah reaksi-reaksi yang lebih rendah, seperti dibilang sama Ustaz tadi, makamnya lebih rendah. Apakah tanda bahwa ketika kita sudah pada level ridho itu adalah ketika kita sudah tidak memiliki atau tidak, apa ya kalimatnya? Ya, ekstrimnya tidak memiliki sifat-sifat atau kondisi-kondisi yang lebih rendah tadi, Ustaz. Itu kayaknya nggak masuk, bukan nggak masuk kan? Kayaknya sangat utopia ya, bahwa manusia tidak punya rasa sedih, tidak langsung ridho, itu kayaknya utopia gitu. Benar nggak Ustaz? Apa cuma logika saya aja? Ya. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya tidak. Ya, ada orang-orang yang memang bisa mencapai level itu. Ya, dia bukan utopia. Ya, bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Tapi memang dia susah untuk kita capai. Tetapi ada orang-orang, para aulia kita. Kalau kita baca buku-buku sufi, ya, buku-buku tasawuf, wah ini banyak sekali contoh-contoh orang yang bisa mencapai tingkatan redho. Ya, kita jangan jauh-jauh, Rasulullah sendiri itu yang paling redho. Coba kita lihat, apakah Rasulullah itu utopia? Ya, kalau Rasulullah utopia ya nggak bisa kita contoh. Ya. Rasulullah kan masih juga sedih, masih juga dalam beberapa riwayat juga marah untuk beberapa hal gitu, Ustaz. Iya, redho. Makanya tadi saya katakan redho itu bukan berarti tidak sedih dan tidak marah. Ya, apakah orang redho itu tidak marah? Tetap dia marah. Marah itu diperlukan dalam perjuangan, dalam jihad.
dalam peperangan. Itu harus marah. Masa perang nggak marah? Dalam peperangan mesti ada sifat marah kan? Tinggal lagi marah yang ditempatkan pada tempatnya. Ya kan? Harus ada sifat marah. Ghiro misalkan, ghiro, rasa cemburu harus marah. Masa kalau kita diludahin senyum ya? Ya kita harus marah ya kan? Tapi marah pada tempatnya itu marah yang betul. Ya, itu bagian dari keredoan sebenarnya. Keredoan kepada Allah, keredoan kepada syariah. Kalau kita redo dengan syariah, kita marah karena syariah. Kita sedih karena syariah. Ya kan? Itu sudah masuk dalam redo ya. Ya, jadi jangan dianggap redo nih ya tadi akhirnya kita jadi jabariyah ya. Jadi konsep keredoan kita jangan seperti jabariyah, jangan ya udah nyerah aja lah gitu. Enggak juga seperti itu. Makanya kita kan tadi di antara jabariyah dan qadariyah kan kita tengah-tengah. Ya, kita nggak mengatakan gitu nih ya udah pasrah aja udah dah. Enggak juga begitu ya. Kita betul-betul teguh, adil, rasional masih ya. Kita masih rasional. Ya kan, kita masih normal, kita tidak dianggap seperti orang gila misalkan, orang yang nggak punya akal, ya kan? Kita masih normal, kita masih bekerja, kita masih melakukan aktivitas seperti biasa, kita masih melakukan kegiatan sosial, tapi hati kita itu dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Hati, karena redho itu amalan hati ya. Ya, jadi jangan kita pahamkan sebagai jabariyah ya. Jadi seolah-olahnya redho itu, ya itu jabariyah tadi. Jabariyah itu salah, ya konsep keredoan yang seperti itu. Gitu saja Bang Muklis. Ya. Ya, jadi kalau saya bisa sarikan dikit untuk diri saya sendiri ya, ketika kita menghadapi sesuatu masalah di dunia ini dan kita bersikap marah, sedih, stres dan sebagainya, selama kita masih bisa mengarahkan kembali kepada Allah, itu bukan tanda kita tidak ridho ya Allah. Ya. Betul. Selagi di dalam syariah, selagi di dalam boundary syariah, dalam agama Islam, dibenarkan, marah kita itu dibenarkan. Katalah kita dizolimi orang, masa kita nggak marah ya kan? Katalah tiba-tiba kita nggak berbuat salah, tiba-tiba gaji kita diturunin misalkan. Of course kita akan marah, tapi ya marah pada tempatnya lah, tidak eksesif misalkan. Ya kan? Within the boundary kan. Kita nggak bisa juga, oh gaji kita turun ya udah redo aja, diam aja. Ya nggak juga. Itu namanya pengecut. Ya kan? Jadi tetap harus ada ini, normal ya. Tapi hati kita tetap, kita kata ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sedang menguji aku ya, jadi aku harus bersikap yang terbaik dalam ujian ini. Ya, kita harus tetap mengambil jalan yang terbaik ketika Tuhan menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sukai misalkan. Ya, karena kita tahu semua datang dari Allah kan. Ya, jadi begitu ringkasnya lah. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Jadi Ustaz Budi masih boleh marah Ustaz? Iya masih marah. Gimana kalau orang kalau nggak punya sifat marah? Marah ini begini ya. Marah ini bisa membawa kebaikan dan keburukan. Kalau kita tidak ada marah, maka kita akan jadi pengecut. Ya, itu adalah keburukan. Seorang yang cowardice, pengecut, jubun ya, dalam bahasa Arab itu buruk. Nggak punya ghiro, nggak punya sifat marah, nggak punya harga diri, itu buruk sekali. Tetapi kalau seorang juga pemarah, ya, pemarah artinya apa? Hot tempered, ya, sedikit-sedikit sentuh aja marah, meledak-ledak. Nah, ini juga tidak baik. Nah, yang tengah ini namanya asyaja'ah. Ya, nah, itu sifat pertengahan. Karena begini, sifat manusia itu bisa ekstrim. Ilmu misalkan, lawannya itu adalah bodoh. Orang yang tidak punya ilmu nih bodoh, keburukan, kekurangan ilmu tuh. Tapi kelebihan ilmu itu jadi cunning. Cunningnya apa? Licik. Itu pun buruk juga. Jadi antara kebodohan dengan kelicikan itu adalah keburukan. Dua-duanya bukan akhlak yang baik.
Akhlak yang baik itu di tengah-tengah. Apa itu bijaksana? Nah, bijaksana di antara licik, ya, antara cunning, ya, dengan apa namanya? Dengan bodoh, ya, dengan ignorant, ya. Nah, begitu juga nafsu apa namanya? Nafsu kita nih. Itu harus diletakkan pada tempatnya. Ya kan? Nafsu makan misalkan. Nafsu makan bukan harus dihilangkan. Nah, ini nanti kita pelajari dalam etik, ya, dalam akhlak. Ini dipelajari, ada ilmunya ini, ilmu etiknya, ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini bagaimana kita beramal supaya di tengah-tengah gitu. Ya, supaya kita jangan melampau, ya, jangan ekstrim. Makan misalkan, nggak boleh kita menghilangkan nafsu makan, membunuh nafsu makan. Ya, akhirnya kita jadi penyakit kalau kita nggak makan. Ataupun kita terlalu banyak makan, gelojoh, tamak. Nggak boleh, harus di tengah-tengah. Ya kan? Dan syariah kita secara umumnya sudah mengatur itu syariah kita. Makan, ada makan, bayangkan kita dalam agama kita. Ada makan yang wajib, ada makan yang sunat, ada makan yang haram. Ya kan? Kalau puasa itu nggak boleh makan kan, berarti haram kita makan. Kalau buka puasa itu wajib kita buka. Harus tuh kita buka, nggak boleh kita misalnya udah kita puasa nih Ramadan, udah maghrib, oh aku mau buka puasa besok subuh aja, nggak boleh kita. Ataupun isya aja lah, karena terlalu soleh gitu, pengen isya aja bukanya, ya nggak boleh. Ataupun udah masuk Idul Fitri, ya aku akan teruskan Ramadan, ya kan. Nggak 30 hari itu tidak cukup untuk aku, ya kan. Idul Fitri pun puasa juga, nggak boleh, ya kan, haram puasa. Jadi ada haram makan, ada sunnah makan. Sunnah makan itu kapan? Sahur, ya. Nah, itu sunnah makan. Itu digalakkan untuk makan. Jadi bayangkan syariah kita itu sudah mengatur kapan kita harus makan, apa yang tidak boleh dimakan. Syariah kita itu sudah indah, ya. Tapi di sebalik syariah itu ada etik lagi. Itu lebih tinggi lagi lah, ya. Itu lebih tinggi. Jadi kita harus di tengah-tengah. Jadi marah tadi itu harus ada, karena marah itu bisa melahirkan sifat berani, ya, sifat pemberani, sifat courage, ya, dalam bahasa Inggris, syaja'ah, ya, sifat kepahlawanan, sifat courage itu diperlukan, dan itu mesti ada unsur marah, ya, dan marah yang seperti itulah marah yang terbaik, ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ada sedikit doa yang bisa kita amalkan, Ustaz, ya, yang doa tentang meminta kalimat yang hak. Allahumma inni as'aluka kalimatul haq fi ridha wal ghadab. Jadi dalam kondisi marah dan ridha pun Allah menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Mungkin itu sesuatu yang bisa kita lazimkan juga, Ustaz. Tapi karena sudah mendekati waktu maghrib, Ustaz, mungkin bisa kita tutup kajian kita dengan doa, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Oke, marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, ahsanul jaza. Mudah-mudahan nanti berkenan untuk mengirim slide presentasinya supaya bisa di-share dengan teman-teman Ustaz.
Baik, Insyaallah. jazakumullah khair. Kita tutup kajian kita sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan. Wa ya, Ustaz. insyaallah. Oke, baik. Ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum. Salam buat keluarga, Ustaz. Jazakumullah khair. Om, jazakallah khair. Bangun. Oh, ini tuh. Tuh, ada Faisal. Terima kasih Om semua. Ada Omar. Hmm. Mas Omar, apa kabar? Tuh ada yang Vidi itu. Anak dada aja gini. Kakang Vidi. Nih, Om Fahri ngajaknya jauh bener. Kirain Mas Nandi ikut naik tebing juga Mas Nandi tadi pagi. Mana orangnya? Jangan nyesel Kang Vidi ya. Di fotonya bawa bendera itu di tebing. Itu habis dari Mas Nandi, di tengah laut itu. kok malah kelulu? Omar, Sandi. gitu. Di tebing nggak ada kaos. Itu yang bahaya itu. Mos. Hah? Hari coba pasang laos di tebing, pasang dikejar sama nanti. Jin pamit dulu. Assalamualaikum. Aku juga pamit udah azan nih. Azan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.